A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah dengan nikmat Allah, rahmat dari Allah kita kembali bisa melanjutkan kewajiban kita beribadah pada Allah, sholat duhur, dan kita lanjutkan dengan kajian singkat ba'da duhur. Kita masih membahas tentang tauhid asma wa sifat. Hari ini kita akan melihat Allah disebut Al-Wadud. Al-Wadud, Allah yang maha pengasih atau maha mencintai. Di dalam surah Al-Hud, surah Hud ayat 90, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimu wadud. Dan mohon ampunlah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sungguh Rabbku, Tuhanku maha penyayang, maha pengasih. Teman sekalian, di dalam ayat ini disebutkan Allah itu Rahim, maha pengasih. Allah Al-Wadud itu maha mencintai. Sebagaimana di surah Al-Fatihah ya, ada Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih penyayang. Jadi Allah dengan rahimnya menyayangi yang pantas disayang, yaitu orang-orang yang iman takwa pada Allah, taat pada Allah. Al-Wadud maha mencintai ya. Ini lebih tinggi lagi, yaitu Allah mencintai orang-orang yang selalu taat kepadanya. Mukmin, muslim, mukmin, muttaqin, termasuk mencintai para nabi, para rasul, hamba-hamba Allah yang sangat taat kepadanya. Di ayat lain Al-Buruj ayat 13-14, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Sungguh dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih, maha mencintai. Nah, jemaah sekalian, di ayat ini Al-Wadud digandeng dengan Al-Ghafur. Al-Ghafur, Allah itu maha mengampuni. Sebagaimana ayat sebelumnya tadi, Al-Hud, surat Hud 90 tadi, kita diperintahkan wastaghfirullah, wastaghfiru rabbakum. Ya, mohon ampun kepada Tuhanmu, Rabbmu, watubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Nah, Allah itu Al-Ghafur. Kemudian disambung dengan Al-Wadud, yaitu Allah maha mencintai atau maha pengasih. Allah akan memberikan kasih pada kita. Nah, jemaah rahimakumullah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam
memahami nama ini Al-Wadud, beliau mengatakan Al-Wadud itu maknanya adalah zat yang selalu dicintai oleh makhluknya. Karena sifatnya yang indah, sifat karunia-Nya luas, kelembutannya itu halus, anugerahnya terlihat konkret, nyata, dan yang tidak terlihat abstrak. Dia adalah Al-Wadud, yang berarti yang maha mencintai dan dicintai. Allah mencintai para wali beserta orang-orang pilihannya, dan mereka pun mencintainya, mencintai Allah. Dialah yang mencintai mereka dan menanamkan kecintaan ke dalam hati mereka. Jika mereka mencintai Allah, Dia pun balas mencintai dengan kecintaan lainnya sebagai ganjaran kebaikan. Maka jemaah sekalian, Allah itu mencintai dan dicintai. Karena cintanya Allah pada makhluk, terlebih lagi mereka yang selalu taat kepada Allah. Allah menerima taubatnya, Allah menerima amalnya, Allah mengampuni dosa-dosanya. Juga yang kalau Al-Fatihah ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahmannya itu memberikan apapun nikmat kepada siapapun, ciptaan air, udara untuk siapapun, yang iman atau tidak iman, yang sholat atau tidak sholat. Kemudian untuk yang Ar-Rahim, yang khususnya orang yang taat, itu akan mendapatkan balasan di akhirat surga. Di samping juga dia akan mendapatkan nikmatnya di dunia. Kemudian Al-Wadud ini Allah lebih tinggi lagi. Allah itu mencintai, dan kemudian Allah dicintai karena sifatnya Allah yang mencintai kepada orang yang taat kepada Allah, dan kemudian orang yang taat kepada Allah pun itu mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kita melaksanakan ibadah, khususnya ya, ibadah mahdhah, salat misalnya, itu atas perintah Allah. Kemudian Allah memberikan balasan kepada orang yang salat. Di samping Allah telah memberikan semua nikmat, nikmat sandang, pangan, papan, air, api, udara, tumbuhan, makanan, minuman, dan sebagainya. Allah masih nambahkan pahala, melipat gandakan pahala. Allah mengampuni dosanya kepada orang yang taat tadi. Nah, kemudian orang yang taat tadi, yang tadi contohnya adalah sholat, maka sholat seseorang kepada Allah itu sebagai bukti cintanya. Kita mentaati perintah Allah dengan sholat itu, karena Allah perintahkan sholat, dan itulah bukti kecintaan hambanya kepada Tuhannya, mentaati perintahnya. Demikian juga meninggalkan larangannya, itu pun juga menjadi bukti cinta hamba kepada Tuhannya. Allah melarang berjudi, kita tinggalkan perjudian. Allah melarang minuman keras, kita tinggalkan minuman keras. Meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah, itulah bukti cinta kita kepada Allah. Jemaah sekalian, bicara soal cinta ini memang panjang. Jadi insya Allah Rabu depan kita masih bicara soal cinta. Karena siapa saja yang dicintai Allah dan bagaimana mencintai Allah dan sebagainya. Sebagai penutup, saya membacakan satu hadis. Ini luar biasa hadisnya, hadis riwayat Bukhari. Allah menyatakan, ini di hadis qudsi, ini firman Allah. Jadi Allah menyatakan, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan berbagai ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya, menjadi tangannya yang ia memegang dengannya, dan menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Jika ia minta kepadaku, ia akan kuberi, dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, pasti ia kulindungi. Tidaklah aku merasa ragu untuk melakukan sesuatu melebihi keraguanku untuk mencabut nyawa hambaku yang beriman. Pasalnya dia tidak suka
kematian sedangkan aku tidak suka menyakitinya. Masya Allah. Hadis yang luar biasa yang menggambarkan kedekatan seseorang kepada Allah. Kalau Allah sudah mencintai, itu artinya dia selalu berada di dekat dengan Allah. Semoga Allah menjadikan kita punya hati yang cinta kepada Allah. Insya Allah Rabu depan kita lanjutkan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.